Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Kamis lihat. Makasih Bu Eliza. Udah bisa bikin saya dengan izin Allah SWT ada di sini. Kalau bisa gitu, kita ditanya sama Rasul kepada Jibril, ya Jibril, mana itu Mansur? Allah. Jibril bilang, jauh, belakang. Nggak kelihatan gitu. Kemudian Nabi bangun gitu loh. Nabi bangun, ya Jibril, bawa aku kepada dia. Oh yang datang nih, yang bangun, bilang Muhammad, tempel sama Jibril, waduh, jami'ul malaikati warahumah. Maka semua malaikat tiba-tiba bangun pada rurat gitu. Ini siapa yang dijemput nih? Keren. Pemirsa, kalau kita mengomentari isu Mansur seperti yang terlihat atau yang kita lihat di video-videonya yang bertebaran di mana-mana, kita melihat ini isu Mansur tuh kok ngawurnya lebih banyak gitu. Cerita-ceritanya itu banyak mengajak orang kepada sesuatu yang membingungkan gitu. Misalnya yang sering dieksploitir oleh isu Mansur itu diantaranya adalah dia menguasai yang gaib gitu. Dia mengerti dunia yang gaib, dia bisa berbicara dengan malaikat, berbicara dengan semut, dan lain sebagainya. Karena itu dalam ceramahnya isu Mansur kadang mengatakan, kalau ada yang datang ke rumah kita, itu belum tentu manusia, bisa jadi itu malaikat. Ini memang ada yang mengatakan bisa saja malaikat itu ber-KTP. Ada lagi yang mengatakan malaikat itu bisa seperti teman kita gitu. Kalau keyakinan ini kita ikuti, karena memang di tengah-tengah masyarakat kadang-kadang ada juga yang berpikiran begitu, malaikat lewat misalnya. Tapi itu kan hanya bahasa, bukan sebuah keyakinan gitu. Kalau seperti ini kita yakini, apa yang terjadi gitu. Misalnya rumah kita datang orang malam-malam, itu kita anggap tuh malaikat nih. Dia ngambil barang-barang kita. Kalau malaikat datang itu dibiarkan kan? Nah kalau itu yang terjadi ketidakpastian hukum dalam hidup. Terus polisi bagaimana nanti mau menangkap orang? Kalau itu ternyata itu malaikat gitu, itu kan aneh gitu. Dan itu tidak mungkin akan terjadi. Misalnya nih, dalam keyakinan kita, dalam Al-Quran itu, malaikat itu hanya patuh kepada perintah Tuhan. Dia bisa merubah wujudnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. So Mansur nggak bisa memerintah, atau malaikat tidak mungkin melakukan perubahan wujudnya sendiri tanpa ada tujuan. Misalnya ketika malaikat membawa wahyu kepada Rasulullah, dia berpenampilan seperti manusia Arab biasa. Juga ada suatu waktu sahabat-sahabat sedang duduk-duduk, datang orang gitu. Dalam ayat hadis itu tidak nampak tanda-tanda dia berjalan jauh. Di wajahnya nggak kusut, badannya nggak keringatan gitu. Mukanya bersih, tapi nggak ada di antara kami yang kenal, kata para sahabat. Lantas dia berdialog dengan Nabi. Setelah dia pergi, Rasulullah mengatakan, kalian tahu nggak siapa tadi itu? Tidak ya Rasulullah, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Jadi ada tugas tertentu dari malaikat itu. Nah kalau sekarang malaikat misalnya nih datang kepada Yusuf Mansur ngantarin nasi padang gitu. Buat apa? Karena fungsi malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'mar. Dia akan berbuat sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak ada malaikat punya inisiatif, saya mencuri. Datang ke rumah si A, malaikat berpenampilan seperti, katakanlah di masyarakat nama orang misalnya nih Muhammad atau Peong gitu, Peong. Malaikat berpenampilan seperti Peong, datang ke rumah orang mencuri. Nggak ada, auzubillah, malaikat tidak berperilaku seperti itu. Terus kalau kita lihat, oh ini malaikat ini gitu, itu biarkan gitu. Habislah rumah kita dicuri.
Karena cerita ini bagi Yusuf Mansur untuk menutupi cerita rumahnya kemalingan. Ada uang-uang sedekah yang dia kumpulin dari masjid-masjid itu hilang gitu. Tapi dia nggak mau cerita ini diperpanjang. Malah ada netizen mengatakan jangan keluarganya yang ngambil itu uang gitu. Dia nggak mau diperpanjang, dibilang aja malaikat. Allah ngutus malaikatnya untuk ngambil. Gitu. Ini kan cerita-cerita yang aneh gitu. Gimana kita nggak akan mengomentari hal seperti ini? Itu bertentangan dengan keyakinan Islam. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada malaikat melakukan perbuatan salah. Tidak ada malaikat berfungsi sebagai pencuri. Malaikat itu hanya melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sekarang malaikat yang ditugaskan oleh Allah sering-sering itu malaikat Jibril. Dia membawa wahyu atau mengajarkan Islam gitu. Nah, sekarang Rasulullah sudah meninggal. Terus fungsi malaikat ngajarin apa? Islam sudah sempurna gitu. Ngajarin apa? Kok aneh-aneh kadang-kadang cerita-cerita Yusuf Mansur ini. Nah, kenapa ini kita perlu komentari sering-sering? Karena kiai-kiai lain nggak ada yang mengomentari. Terpaksalah kita yang ilmu-ilmu tanggung ini harus komentar lah gitu. Karena tidak ada malaikat yang berbuat tanpa perintah. Dan perlu diingat yang menjadi khalifah Tuhan itu bukan malaikat tapi manusia. Jadi kalau dilihat mana yang tinggi derajat malaikat dengan derajat manusia, ya tinggilah derajat manusia. Karena itu cerita-cerita yang sampai ke Mansur itu tidak ada dasar, nggak ada itu. Banyak cerita ngaur-ngauran dia, ngarang dia, khayal gitu. Tapi begitu mentok kepada persoalan, ya kita harus kembalilah kepada cerita yang berdasarkan dalil. Misalnya malaikat tadi. Rumah kita kehilangan, masa dibilang itu malaikat diutus Tuhan untuk ngambil? Jadi malaikat mengambil hal yang tidak perlu gitu. Terus ada bilang malaikat tuh punya KTP. Saat malaikat KTP untuk apa buat malaikat? KTP itu kan administrasi bernegara. Malaikat tidak terikat dengan aturan hukum negara. Malaikat tidak perlu paspor. Malaikat tidak perlu makan. Itu buat apa buat dia KTP misalnya? Buat apa buat bagi malaikat duit gitu? Duit kan alat transaksi untuk membeli dan menjual sesuatu. Itu buat apa buat malaikat? Nah, Mansur dengan enak itu malaikat. Bisa-bisa kata orang-orang nih keluarganya yang ngambil gitu. Bilang malaikat. Terus kalau orang-orang datang ke rumah kita, misalkan orang minta sedekah misalnya. Itu jangan-jangan tuh malaikat. Masa malaikat jadi pengemis? Karena malaikat itu tidak bisa merubah wujudnya kecuali atas perintah Allah. Jadi agama ini marilah kita pahami kembali secara garisnya yang benar gitu. Biar kita tidak meraba-raba memahami persoalan agama. Nanti orang bilang ya mungkin aja gitu. Siapa tahu kalau begitu nggak ada kejelasan kita memegang dalil-dalil agama. Kalau udah siapa tahu ya bagaimana kita membuat hukum? Iya kan? Bagaimana kita menjatuhkan sebuah hukum? Bagaimana menghukumi sebuah perbuatan kalau semuanya nggak ada pijakan dalil? Karena itu seorang hakim di pengadilan itu nggak boleh dia menjatuhkan sebuah keputusan hukum kecuali dia punya keyakinan. Karena itu dalam dakwaannya itu dia harus menyatakan kalimat secara meyakinkan. Gitu. Perbuatan terdakwa ini secara sah dan meyakinkan. Melanggar pasal sekian, junto pasal sekian, maka dijatuhkan hukuman sekian. Misalnya karena dia menipu misalnya. Pasal penipuan dijelaskan oleh undang-undang paling lama 4 tahun misalnya. Jadi ada kepastian gitu. Kalau Islam nggak punya kepastian, bagaimana sebuah peradaban mau dibangun? Jadi itulah yang kita lihat cerita-cerita Yusuf Mansur tentang malaikat itu cerita ngawur ya, nggak ada dasarnya, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.